Ya, halo pemirsa, kembali berjumpa di Dialog Khusus bersama saya Regina Mahangkei. Nah pemirsa, untuk mewujudkan satu pemilu yang berintegritas tentunya membutuhkan sinergi. Karena untuk penyelenggara pemilu tentunya tidak dapat mewujudkannya sendiri, namun butuh partisipasi dari para stakeholder, baik itu dari kepolisian, TNI, Kajati, kemudian dari stakeholder yang lain maupun dari peserta pemilu tentunya. Nah, lalu bagaimana peran dari para stakeholder ini, apa saja yang mereka lakukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Kita akan membahasnya dalam dialog kali ini. Sinergitas wujudkan pemilu berintegritas bersama para narasumber yang sudah ada bersama saya kali ini. Yang pertama ada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudiawan. Berikutnya ada perwakilan Pangdam 13 Merdeka, Asisten Teritorial Kasdam 13 Merdeka, Kolonel Sumanto. Berikutnya ada Kajati Sulawesi Utara, Dr. Andi Muhammad Taufik. Berikutnya ada Kabinda Sulawesi Utara, Brigjen TNI Raimon Marojahan. Juga bersama kita ada Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Bapak Ardi Lesmewo. Nah, kita akan mendengarkan dulu paparan materi dari masing-masing narasumber, dimulai dari Pak Kapolda Sulawesi Utara. Kira-kira bagaimana sih peran dari kepolisian untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Diberikan waktu 5 menit, Pak. Silakan. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kapolda Sulawesi Utara akan menyampaikan sinergitas pengawasan untuk pemilu berintegritas. Yang pertama adalah kami selaku kepolisian tentu saja juga menganalisa adanya kerawanan-kerawanan pemilu dari berdasarkan analisa intelijen, yaitu black campaign, kemudian money politik, isu sara dan hoax, politik identitas, demo unjuk rasa, dan disintegrasi politik. Nah, yang paling utama di sini, yang paling sering rawan adalah adanya money politik, ya. Ini dengan menggunakan pengaruh uang, ini yang jelas-jelas tidak boleh, tapi ini yang akan sering terjadi. Dan ini kita harus mengantisipasi. Kemudian juga hoax. Hoax ini sangat rawan juga gimana membuat seolah-olah berita itu benar. Ada istilah di dalam bahasa Inggris itu fire hose of falsehood. Jadi menyemprotkan selang air seperti pemadam kebakaran, kemudian secara terus-menerus terkait berita yang tidak betul, alias berita hoax. Seandainya itu yang terus-menerus disampaikan kepada seluruh warga melalui media sosial, seolah-olah benar. Nah, ini yang rawan. Ini sudah beberapa negara pernah terjadi, bahkan di Amerika Serikat. Ini jangan sampai di Indonesia juga terjadi, khususnya di Sulawesi Utara. Memberitakan hal-hal yang tidak betul seolah-olah betul. Ini juga sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah kami dari Polda bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, kemudian seluruh partai politik dan bakal calon, ya, untuk bekerja sama sinergi dalam rangka supaya pemilihan ini berlangsung dengan tertib. Kemudian untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari black campaign sampai dan disintegrasi politik. Kemudian juga kita mengajak seluruh bakal calon yang diharapkan ini berpartisipasi aktif, kemudian politik yang sehat, ikut bersama-sama menciptakan situasi politik yang aman. Kemudian peran Polda kami yaitu dalam konteks pemilu itu adalah kami menjamin keamanan, mulai dari pemungutan, kemudian pengawalan, kemudian sampai dengan kotak suara juga sampai dipastikan aman. Kemudian juga koordinasi dengan lintas sektoral. Kemudian yang paling terakhir adalah ada sentra Gakumdu bekerja sama dengan Bawaslu. Ini ada 3 hal yang akan kami lakukan, yaitu preemptif, preventif, dan represif. Gimana kalau preemptif yang sudah kita laksanakan, mulai deteksi dini, menjumpai tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda, Pemda. Kalau preventifnya yaitu melalui patroli operasi mata berata. Kalau di dalam pemilu biasanya kita ada operasi disebut operasi mata berata. Kemudian juga mungkin beberapa saat yang lalu pernah dilakukan deklarasi, kemudian lantas
rapat koordinasi lintas sektoral, kemudian juga kita ada sentra Gakumdu yang bersama-sama dengan Pak Kajati, Polda, anggota kami dari Krimum, ini sudah menetap di situ. Kemudian kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka cooling system. Nah, kami beberapa saat yang lalu selama kurang lebih hampir setengah bulan berkeliling di Sulawesi Utara, Bitung, dan mungkin nanti akan sampai ke Kota Mobagu, yaitu dalam rangka kita mengajak masyarakat untuk cooling system. Mulai dari sosialisasi sampai dengan penggalangan, deklarasi damai, dan selanjutnya. Kemudian keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu ini bukan kami saja, tetapi kami harus berkoordinasi dengan TNI, Pemda, Parpol, Polri, KPU, Bawaslu, ini semua saling bersinergi. Kalau sudah sinergi, kami yakin pasti juga aman. Kemudian juga kami menjamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28, Nomor 2 tahun 2002, Pasal 28 ayat 1 dan 2, ini dipastikan bahwa Polri netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Dan Polri juga tidak boleh memilih dan tidak dipilih. Itu yang menjadi kunci kami. Dan ini sudah jelas ada STR dari Kapolri, juga termasuk surat telegram Kapolda kepada seluruh jajaran. Dipastikan semua anggota Polri adalah netral, siapapun walaupun dia dari warga lokal. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti lebih lanjut bisa melalui tanya jawab. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Itu dia paparan dari Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Irjen Pol Yudiawan. Berikutnya yang kedua, saya berikan kesempatan kepada Asinter Kasdam 13 Merdeka, Kolonel Sumanto, untuk memaparkan materi. Terkait sinergitas wujudkan pemilu yang berintegritas ini, bahwa Kodam dalam hal ini adalah TNI, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa TNI bersifat profesional, yaitu tentara yang tidak berpolitik praktis. Oleh sebab itu tidak perlu diragukan lagi bahwa TNI sesuai dengan kebijakan dari Bapak Panglima TNI, kemudian Bapak Kasat, kemudian Bapak Pangdam, bahwa sesuai dengan undang-undang yang telah kita laksanakan, pasti netral, ya, jamin netral, tidak berpihak pada salah satu parpol. Meskipun mungkin kita ketahui bahwa di dalam proses Pilpres ada salah satu dari purnawirawan Bapak Prabowo, tetapi yakinlah bahwa politik TNI adalah politik negara, yaitu politik yang tidak berpihak kepada salah satu parpol. Ini sudah diwujudkan di Kodam 3 Merdeka ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Kodam 3 Merdeka ini mencakup 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulut, kemudian Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Untuk perbantuan kami pada Polri, kami telah menyiapkan pasukan atau personil. Di Sulut sendiri terdapat 3.799 personil, kemudian di Gorontalo kemudian 2.913, di Sulteng, kemudian di Gorontalo adalah 1.843. Ini personil yang kita PKU-kan kepada Polri pada saat tahapan pemilu ini. TNI dalam hal ini adalah Kodam 3 Merdeka akan menjamin keamanan di Provinsi Sulut guna mewujudkan situasi yang aman, damai, dan tertib dan lancar. Kemudian membantu menciptakan suasana aman dan kondusif di wilayah Sulut. Kemudian menciptakan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Kemudian yang terakhir adalah mendukung serta membantu KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita sudah mengamankan bagaimana kita membantu proses distribusi logistik pemilu, baik itu ke pulau-pulau terluar, yaitu di Sangihe maupun di Talaut. Kita juga bersama dengan Polri membantu terlaksananya logistik dari pemilu tersebut. Kemudian harapan dalam pemilu tahun 2024, kami berharap pada seluruh peserta partai politik yang berhadir di ini untuk menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Sulut. Ini harapannya, agar asas dari pemilu itu langsung umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil.
ini terwujud di Sulawesi Utara ini. Kemudian besar harapan kami bila ada prajurit kami yang tidak netral, kami membuka posko pengaduan. Mohon mungkin bisa dicatat bahwa posko pengaduan kami nomor HP-nya adalah 0821 9544 6683. Bila ada prajurit kami maupun institusi kami yang tidak netral terhadap penyelenggaraan pemilu, agar disampaikan ke posko pengaduan kami. Poskonya ada di Pomdam. Kemudian di Sulawesi Tengah maupun di Gorontalo kami buka di Denpom karena petunjuk dari pimpinan kami bahwa posko pengaduan dalam hal ini diserahkan kepada Pomdam. Demikian besar harapan kami bahwa pelaksanaan pemilu, mari kita berkomitmen bersama, bersinergi antar komponen bangsa lainnya, baik TNI, Polri, kemudian KPU, Bawaslu, Kajati, agar terwujud pemilu yang langsung umum, bebas rahasia dan jujur dan adil, sehingga kita mendapatkan pemimpin 5 tahun ke depan, pemimpin yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat seluruh Indonesia. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kolonel Sumanto, kita kasih tepuk tangan untuk narasumber kita yang kedua. Berikutnya ada Bapak Kajati Sulawesi Utara, Dr. Andi Muhammad Taufik, SHMH CGCAE yang akan membawakan materi. Dipersilahkan Pak. Mengingat daripada kegiatan pemilu kita yang sebentar lagi ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, makanya saya secara pribadi mengajak Bapak Ibu sekalian, apa tadi disampaikan oleh Pak Kapolda yang mewakili Pangdam, saya kira perlu adanya netralitas. Kalau berbicara dari tahapan pemilu, sebenarnya tugas kejaksaan itu sebenarnya titik tolaknya ada di sentra Gakumdu, ya, di sentra Gakumdu. Namun tidak ada salahnya coba kita melihat tahapan pemilu serentak 2024. Di sini ada beberapa alur yang sudah ada kita lihat, yang kami teliti yang banyak terjadi pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu ada dalam masa kampanye pemilu dan masa tenang. Ini yang perlu kita antisipasi nanti. Mungkin kerjasama dari aparat pemerintah, aparat keamanan semuanya untuk bisa bagaimana bisa berjalan dengan baik. Di sini ada potensi kerawanan pemilu. Memang ada data, kalau dilihat di sini ada 5 provinsi dengan rawan tinggi, yaitu DKI Jakarta, Sulut, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kaltim. Di sini kita termasuk nomor 2. Memang ini menjadi satu pertanyaan bagi teman-teman. Kenapa Sulut bisa masuk ranking nomor 2? Padahal kalau dipikir masih banyak wilayah lain yang bisa dikategorikan. Namun demikian kita tidak perlu berkecil hati. Mari kita bersama-sama menetralkan bagaimana dalam hal pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Terus kita lanjut lagi dari potensi kecurangan dalam pemilihan umum. Di dalam slide ini ada beberapa poin yang bisa berindikasi terjadinya kecurangan. Bahkan dari kecurangan ini bisa terjadi tindak pidana pemilu. Pertama, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Di sini sangat rawan, ya, pendaftaran. Kedua, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, dan selanjutnya terus ada kampanye pemilu. Ini juga perlu sekarang kita sementara berjalan, ini hati-hati. Dan masa tenang. Masa tenang biasanya digunakan sembunyi-sembunyi. Yang tadi black campaign juga itu bisa dikatakan suatu pelanggaran. Terus ada pemungutan dan penghitungan suara. Itu juga bisa terjadi potensi kecurangan. Dan terakhir adanya rekapitulasi hasil penghitungan suara. Inilah dari beberapa poin yang bisa menimbulkan potensi kecurangan dalam pemilihan umum. Terus kita lanjut lagi ke kendala penanganan tindak pidana pemilu. Di sini memang ada beberapa hal yang biasa kita menjadi masalah. Ini sudah masuk ranah daripada kejaksaan dan kepolisian, yaitu tindak pidana pemilu. Itu masih terdapat norma-norma dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan yang menimbulkan beda penafsiran. Inilah yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman aparat
daripada penyidik, teman-teman kejaksaan, Bawaslu, mari kita satukan persepsi. Jangan ada kepentingan pribadi yang ada di diri kita. Jadi mari kita duduk bersama di sentra Gakumdu bahwa apabila ada hal-hal yang bisa dipecahkan, mari kita duduk bersama. Karena batas waktu dalam tindak pidana pemilu ini dalam total keseluruhannya itu 50 hari sudah selesai semuanya. Jadi ini lebih cepat daripada tindak pidana biasa. Terus yang menjadi kendala lagi itu batasan waktu penanganan yang singkat, khususnya dalam pemilihan. Itu saya katakan tadi totalnya 50 hari ya, sudah harus selesai. Ada 14 harinya, di kejaksaan hanya 7 hari sudah dilimpahkan, di pengadilan ada batas waktunya juga. Jadi ini harus betul-betul kita bekerja keras untuk bagaimana bisa selesainya perkara ini. Terus sulitnya menyatukan pendapat dalam Gakumdu. Inilah yang saya katakan tadi, tolong teman-teman yang ada di sentra Gakumdu, bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari kejaksaan, Bawaslu, ini harus betul-betul. Mulai dari awal saya berharap, saya perintahkan oleh teman-teman kejaksaan, singkirkan kepentingan pribadi, mari kita duduk bersama untuk menentukan apakah masalah ini masuk di dalam pelanggaran pemilu, masuk dalam hal perdata atau tindak pidana pemilu. Ini perlu menjadi satu acuan yang betul-betul kita harus laksanakan. Terus SDM yang terbatas pada kejaksaan serta hambatan geografis terutama penanganan perkara di kepulauan. Kita di sini ada 3 pulau ya yang ada kejaksaannya, itu Talaut, Sangihe dan Sitaro. Ini memang menjadi hambatan mungkin karena apalagi cuaca sekarang ini menjadi suatu hambatan yang tidak bisa dipungkiri. Juga SDM, sumber daya manusianya masih perlu kita ada peningkatan bagaimana untuk dilakukan semacam diklat. Tapi saya kira sementara ini dari Bawaslu, KPU itu sudah berjalan dengan baik. Terus anggaran, ya ini anggaran yang paling penting. Namun demikian saya lihat anggaran ini sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir intervensi politik. Ini yang saya sarankan, tolong tadi disampaikan oleh Pak Kapolda yang mewakili Pangdam, kita netralitas kita jaga. Jangan sampai ada yang terjadi tindak pidana pemilu yang terjadi tapi tidak dijadikan sebagai terdakwa, ya. Kita lanjut lagi ke netralitas ASN kejaksaan. Nah, jadi pimpinan pemerintah di pusat itu Bapak Jaksa Agung sendiri berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN kejaksaan dalam pemilu serentak 2024. Dan apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Bapak Jaksa Agung tidak segan-segan untuk segera mencopot teman-teman atau memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk di Sulawesi Utara ini sudah ada tindak pidana pemilu yang sudah putus, ya, di Talaut 1, terus di Kota Mobagu 1. Ya mudah-mudahan ini tidak bertambah lah, walaupun ada beberapa hal yang saya melihat melihat ada beberapa masalah yang sementara ini sedang berjalan. Mungkin kita sebagai aparat penegak hukum, kita harus betul-betul meneliti secara cermat unsur-unsur yang ada. Jadi tolong teman-teman di dalam sentra Gakumdu ini dalam hal mencermati apakah perkara ini bisa dimasukkan dalam tindak pidana pemilu, tolong uraikan unsur-unsur itu, diuraikan satu persatu. Contohnya mungkin barang siapa dengan sengaja, itu diuraikan semuanya. Kalau memang unsur-unsur itu didukung dengan alat bukti yang ada, sehingga ada 2 alat bukti yang betul-betul menjadi pendukung untuk tindak pidana tersebut, saya kira bisa diangkat menjadi tindak pidana pemilu. Dan apabila hal tersebut menjadi ranahnya Bawaslu seperti mungkin pelanggaran pemilu maupun dengan perdata, ya kita harus legowo menyerahkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.
Oke, baik. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang keempat dari Kabinda Sulawesi Utara. Dipersilakan Bapak Brigjen TNI Raimon Marojahan. Kita ada potensi kerawanan pemilu tahun 2024, kemudian sinergitas. Potensi kerawanan pemilu itu sendiri ada isu netralitas, kemudian politik uang, black campaign, negatif campaign, kemudian logistik pemilu, konflik sara, penggelembungan suara dan gesekan antar pendukung, dan yang tidak kalah pentingnya ini faktor eksternal, cuaca, listrik, keterjangkauan layanan internet. Ini harus semuanya kita bahas karena itu sangat mendukung. Ya. Isu netralitas ASN dan politik uang ini merupakan urutan teratas ya, dalam indeks kerawanan pemilu IKP tahun 2024. Kemudian juga ada masalah politik uang di dalamnya. Ini keterlibatan ASN. Ini juga perlu menjadi pengawasan dan perhatian kita bersama. Lanjut, black campaign dan negatif campaign ini juga masih terjadi, baik secara fisik di lapangan pada saat mereka melaksanakan kampanye, maupun secara medsos menggunakan media. Ini masih kita temukan dan masih dilakukan oleh oknum-oknum tertentu lah kita bisa bilang ya. Kita berharap sebenarnya pada saat kita mengawali pemilu kemarin kan kita ada kumpul sama-sama tuh, kontak tanda tangan ya Pak ya. Bersama-sama menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pemilu damai, tetapi ternyata kalau sudah mulai di lapangan untuk bisa mempengaruhi masyarakatnya mulai deh tuh ya, goreng-goreng masalah, saling menjatuh.